Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvila Dwi Pratika, NIM 2105040013, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya tujuannya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Dagang dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH, yaitu tentang analisis putusan kasus kepailitan nomor 44 garing Perdata Khusus strip Pailit strip 2020 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat. Yang pertama ada pemohon pailit. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh pertama PT Dana Kaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Sri Dewi Endang Mumpuni. Dalam hal ini bertindak selaku direktur, selanjutnya disebut sebagai pemohon pailit 1. Yang kedua ada Ambar Bawono, perseorangan warga negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 364740531077600002, beralamat di Jalan Punai 2, Blok T3, nomor 2, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya disebut sebagai pemohon pailit 2. Selanjutnya ada para pemohon pailit terhadap PT Pazia Retailindo. Kemudian pemohon pailit 1 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020 dan pemohon pailit 2 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Parlin Sihombing SE SIP SH, advokat dari law firm Belasandro Toruan dan Partners, beralamat di Geraha Mampang LT1 Sutei 101 Jalan Mampang, Perapatan Raya nomor 100 Jakarta Selatan 12760. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon pailit. Selanjutnya ada termohon pailit PT Pazia Retailindo tentang duduk perkara yang dimana PT tersebut belum membayar kewajibannya terhadap pemohon pailit 1 dan 2. Hubungan hukum antara para pemohon pailit dan termohon pailit. Hubungan hukum antara pemohon pailit 1 dan termohon pailit. Di antara pemohon pailit 1 dengan termohon pailit telah terjadi hubungan hukum di mana termohon pailit menerima hutang sebesar 750 juta rupiah dari pemohon pailit, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan dan pengakuan hutang tanggal 2 Februari 2016. Surat pernyataan dan pengakuan hutang bukti P-Strip 1. Berdasarkan surat pernyataan dan pengakuan hutang tersebut, pelunasan harus dilakukan oleh termohon pailit pada tanggal 2 April 2016. Bahwa dengan telah lewatnya tanggal jatuh tempo, maka menjadi fakta hukum bahwa termohon pailit tidak pernah membayar dan atau melunasi tagihan baik sebagaimana maupun seluruhnya kepada pemohon pailit 1. Karenanya termohon pailit telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dan ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya membayar tagihan kepada pemohon pailit sesuai tanggal jatuh tempo. Pemohon pailit 1 telah melakukan upaya untuk menegur, mengingatkan, menagih, dan atau meminta termohon pailit untuk segera memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas tagihan kepada pemohon pailit 1 melalui surat teguran atau peringatan atau somasi. Bahwa walaupun surat peringatan telah pemohon pailit 1 dikirimkan kepada termohon pailit masih juga lalai serta tidak juga memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan sesuai tenggat waktu pembayaran sebagaimana diberikan dalam surat peringatan tersebut.
Tindakan termohon pailit yang tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada pemohon pailit 1 adalah secara nyata merupakan tindakan kelalaian, dan atas kelalaian tersebut, termohon pailit terbukti secara sah memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon pailit. Selanjutnya ada hubungan hukum antara pemohon pailit 2 dan termohon pailit. Di antara pemohon pailit 2 dengan termohon pailit telah terjadi hubungan hukum, di mana termohon pailit menerima hutang sebesar 300 juta rupiah dari termohon pailit. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Hutang tanggal 23 Maret 2016, Surat Pernyataan Hutang. Bukti P-5. Berdasarkan surat pernyataan hutang tersebut, pelunasan harus dilakukan oleh termohon pailit paling lambat pada tanggal 24 Juni 2016. Dengan telah lewatnya tanggal jatuh tempo, maka menjadi fakta hukum bahwa termohon pailit tidak pernah membayar dan atau melunasi tagihan baik sebagaimana maupun seluruhnya kepada pemohon pailit 2. Karenanya, termohon pailit telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dan ingkar janji dan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar tagihan kepada pemohon pailit sesuai tanggal jatuh tempo. Pemohon pailit 2 telah melakukan upaya untuk menegur, mengingatkan, menagih, dan atau meminta termohon pailit untuk segera memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran atas tagihan kepada pemohon pailit 1. Melalui surat peringatan tertanggal 25 Juli 2016, bukti P-6, surat peringatan tertanggal 25 Agustus 2016, bukti P-, dan surat peringatan tertanggal 25 September 2016. Tindakan termohon pailit yang tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada pemohon pailit 2 adalah secara nyata merupakan tindakan kelalaian, dan atas kelalaian tersebut, termohon pailit terbukti secara sah memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon pailit 2. Berdasarkan uraian di atas, merupakan fakta hukum yang jelas dan nyata bahwa benar telah ada hubungan hukum antara para pemohon pailit dan termohon pailit, dan para pemohon pailit secara nyata memiliki piutang atau tagihan kepada termohon pailit berupa hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut. Oleh karenanya, telah terbukti bahwa para pemohon pailit merupakan kreditor dari termohon pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UU Kepailitan yang berbunyi, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.